Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Lestari, NPM 101222148, kelas C4 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi Ma'rifatul Insan atau definisi manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat yang berarti mengenal, dan insan berarti manusia atau diri sendiri. Ma'rifatul Insan dapat diartikan sebagai mengenal diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenal dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Lalu, seperti apakah penciptaan manusia? Teori evolusi manusia menurut Robert Charles Darwin, Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur. Yang pertama unsur tanah dan yang kedua unsur roh. Selanjutnya, ada unsur-unsur manusia yang terbagi menjadi tiga, yaitu ada unsur hati, unsur akal, dan unsur jasad. Apa sih unsur hati atau al-qalbu itu? Yaitu manusia yang memiliki kehendak atau al-ajmu karena memang sifatnya yang berubah-ubah. Sedangkan unsur akal atau akil, yaitu diberikannya akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Dan yang terakhir ada unsur jasad. Sudah seharusnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna tanpa cacat, tentunya kita harus beramal sesuai dengan kehendak pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelengkapan yang sempurna, maka Allah memberikan amanah kepada manusia. Amanah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah yang terdapat pada Quran Surat Al-Jariyat ayat 56, dan yang kedua ada khilafah yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Pelaksanaan amanah ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pelaksanaannya baik, maka akan mendapat pahala. Jika pelaksanaannya buruk, maka akan mendapatkan dosa. Lalu selanjutnya ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat manusia memiliki dua arti, yaitu yang pertama ada intisari atau dasar, dan yang kedua kenyataan yang sebenarnya. Hakikat manusia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada makhluk yang diciptakan, yang kedua dimuliakan, yang ketiga yang dibebani, yang keempat bebas memilih, dan yang kelima mendapatkan balasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk yang diciptakan juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan. Yang kedua lemah. Kelemahannya manusia sangat banyak, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Yang ketiga, bodoh. Manusia diciptakan dalam keadaan jahil atau bodoh jika tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, fakir. Dalam Quran Surat Fatir ayat 15 menjelaskan bahwa Allah tidak memerlukan suatu apapun dan Dia mempunyai kekuasaan yang sempurna. Selanjutnya ada mukarram, yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk lainnya. Di antaranya, yang pertama ditiupkan ruh,
Yang kedua, diberi keistimewaan. Dan yang ketiga, menundukkan alam semesta. Lalu selanjutnya ada mukhalaf yang dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukhalaf yang dibebani tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama ibadah dan yang kedua khilafah fil ard. Tugas khalifatul fil ard ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis dan syirik. Lalu ada muhayya atau bebas memilih. Di dalam kehidupan, Allah telah menunjukkan dua jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan maupun jalan kejahatan. Lalu akan mendapatkan balasan sesuai keberadaannya di dunia. Allah akan memberikan balasan secara adil di akhirat berupa surga dan neraka. Selanjutnya ada tafakul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi manusia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, dan kesanggupan. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Menurut pandangan Islam, manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, dengan potensi yang ada dalam dirinya. Tafakul insan atau potensi manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu potensi pendengaran. Menurut pandangan Islam, potensi pendengaran adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Dan yang ketiga, potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Lalu selanjutnya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban dalam kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sikap manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Dan yang kedua, sikap hiyana. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, maka oleh Allah Ta'ala diumpamakan dengan berbagai perumpamaan yang hina. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.